Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat pada Layar TV. Layar TV adalah salah satu program yang digagas oleh Pak Hamid Pati Lima, dan ini luar biasa sekali. Kami sering menonton tayangan-tayangan beliau, dan kami banyak belajar terutama tentang bagaimana melakukan pengembangan PATBM. Kami jelaskan sedikit bahwa PATBM di tempat kami di Kepulauan Riau itu mulai terbentuk sejak 2016. Pada saat itu ada 4 kelurahan yang jadi percontohan yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena melihat potensi PATBM ini adalah satu organisasi yang tidak sekedar hanya dibentuk, bertemu sekali seperti kebiasaan kita selama ini, tapi ternyata organisasi ini dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Nah, ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan, masyarakat sangat antusias sekali. Jadi pertemuan-pertemuan rutin selalu dilakukan, bahkan ada beberapa tempat di kelurahan-kelurahan itu mereka melakukan pertemuan bulanan. Dan hebatnya lagi, antusias masyarakat ini tidak menunggu harus ada anggaran dari pemerintah, tidak, tapi justru mereka malah mengumpulkan anggaran sendiri. Mereka rapat pakai anggaran sendiri, konsumsi pakai anggaran sendiri. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini hampir semua kabupaten kota itu telah memiliki PATBM. Bahkan ada di satu kota, katakanlah di Kota Tanjung Pinang, 100% kelurahannya sudah terbentuk PATBM. Kemudian di Bintan yang desanya 50, itu 50% sudah terbentuk. Dan tidak hanya pembentukannya tidak hanya menggunakan APBD, bahkan di Kota Batam terbentuk juga komunitas-komunitas yang digagas oleh teman-teman NGO. Kalau di Kabupaten Bintan sendiri bahkan sudah mulai menggunakan dana desa. Tidak hanya pembentukan PATBM, tapi juga pembentukan forum anak desa. Mereka sudah menggunakan dana desa. Dan hal yang menggembirakan juga bahwa aktivis-aktivis PATBM ketika mereka sudah tergabung dalam ini, organisasi ini, mereka merasa bangga. Mereka merasa bangga bahwa organisasi ini bukan organisasi yang hanya sekedar dibentuk saja, setelah itu tidak pernah ketemu, tapi berterusan, dan kampanyenya sangat masif sekali. Hampir semua lini mereka bisa masuki. Ini mungkin juga karena struktur ketika kita membentuk, semua unsur-unsur yang ada di kelurahan, di desa itu terlibat semua. Dan oleh karena itu kita berharap ke depannya PATBM bisa semakin berkembang, semakin jaya, tapi tentu lagi-lagi masih banyak tantangan yang harus kita lewati, terutama persoalan bagaimana agar supaya fasilitator baik di provinsi, kabupaten, kota, bahkan kami di Kepulauan Riau lagi sedang merancang agar supaya fasilitator itu tidak hanya di provinsi dan kabupaten kota, tapi sampai ke level kecamatan, sehingga tugas-tugas bagaimana menggalang kekuatan masyarakat itu bisa semakin baik sekali. Kegiatan PATBM yang paling sering dilakukan adalah kampanye. Jadi kampanye. Nah, kemudian ada satu yang unik di Kepri, bagaimana mereka mengumpulkan data. Ini yang seringkali kita keteteran ketika kita mencari data di desa kelurahan. Seringkali desa kelurahan datanya tidak terupdate. Nah, salah satu percontohan di desa yang ada di Bintan, mereka melakukan update data. Jadi setiap tahun ketika ada katakanlah misalnya kelahiran, kematian, itu aktivis turut terlibat, memberikan laporan kepada kelurahan bahwa kepada desa bahwa ada warga kita yang mati, ada yang baru melahirkan. Nah, kemudian pendataan juga ada satu desa juga yang melakukan pendataan tidak hanya soal itu, tapi termasuk anak-anak kita yang disabilitas. Nah, ini yang juga kadang terlupakan oleh kita. Jadi aktivis kita melakukan pendataan disabilitas sehingga database itu ada di aktivis. Nah, karena kadang-kadang ketika katakanlah ada bantuan dari pemerintah, tanpa data seringkali mereka terlupakan.
tidak terdata di desa, tidak terdata di kelurahan. Begitu ada bantuan-bantuan, seringkali mereka terlupakan. Nah, begitu data saat ini begitu data terkumpul, alhamdulillah setiap ada bantuan, setiap ada pelatihan, ada sosialisasi tentang orang tua yang memiliki anak disabilitas, tak pernah lagi mereka ketinggalan. Kira seperti itu. Tanggapan yang luar biasa positif, bahkan tidak hanya dari eksekutif tapi juga legislatif. Ada beberapa orang anggota legislatif yang justru konsen dengan pembentukan PATBM. Bahkan kadang-kadang teman-teman legislatif mengundang khusus untuk melakukan pembicaraan, melakukan rapat dengar pendapat dengan fasilitator dan teman-teman dinas pemberdayaan perempuan bagaimana prospek, sehingga kadang-kadang kami merasa bahagia sesungguhnya karena PATBM seolah-olah jadi jualan. Jadi meskipun bukan bermakna bahwa PATBM itu harus memiliki satu warna, tidak, karena PATBM harus berdiri di semua warna. Tapi ini adalah suatu jalan keluar sebenarnya ketika anggota legislatif itu punya perhatian yang tinggi, dan kami percaya bahwa legislatif juga tentu berpikir tentang rakyat, tentang masyarakat, meskipun bisa jadi juga mereka juga berpikir tentang konstituen. Tapi lagi-lagi ketika bicara tentang konstituen pun itu juga adalah masyarakat, itu juga adalah rakyat. Sehingga ketika mereka kadang-kadang mengundang kami untuk bicara, kita katakan oke, sepanjang Bapak Ibu menyetujui anggaran di dinas, insya Allah kita akan tetap melakukan pelatihan apakah di daerah pemilihan ataupun tidak. Dan salah satu yang cukup membahagiakan juga adalah setiap tahun anggaran PATBM di Provinsi Kepri itu tidak pernah kosong. Tentu kami juga berharap bahwa salah satu program Layak TV yang selalu menampilkan materi-materi pembelajaran, bagaimana kita belajar tentang konvensi hak anak, ini sangat luar biasa sekali, dan kami banyak belajar dari program-program yang ditayangkan oleh Layak TV. Dan tentu ucapan selamat, semoga selalu jaya Layak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.